Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bermulum, mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, Prodi Pendidikan Jasmani. Ya, ini kita pengen mewawancarai terkait kepelatihan pesilat. Ya, ini terima kasih ya datangannya. Mohon perkenalkan diri dulu, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya dari Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih cabang Tulungagung, dan saya sebagai ketua cabang Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih cabang Tulungagung. Kebetulan saat ini baru menjabat periode yang kedua. Ya, mohon maaf juga Pak ya, ini tadi mengganggu waktunya juga. Saya ingin mewawancarai terkait kepelatihan atlet pesilat di Cempaka Putih ini Pak. Ya. Karena notabene itu kalau pesilat itu banyak sekali di luar itu yang lagi booming saat ini, gesekan antar perguruan. Nah, itu Pak ya. Jadi mungkin di Cempaka Putih agak beda karena dibuatkan wadah itu untuk di perlombaan. Ya. Nah, sebelum kita masuk di atlet ataupun kepelatihan itu Pak ya, terus ini sejarahnya Cempaka Putih ini gimana Pak? Ya. Jadi cerita dari sejarah Cempaka Putih itu, dulu Cempaka Putih itu kan mesti masa lalu, sejarah itu. Iya, masa lalu. Jadi Cempaka Putih itu awal mula berdiri itu tahun 1974. Ini berpusat di Magetan, tepatnya di Kecamatan Panean, di sebelahnya kecamatan ini dulu waktu berdirinya, yang didirikan oleh almarhum Eyang Wagiman. Pada saat berdiri dulu Cempaka Putih masih diikuti oleh beberapa orang itu, karena memang kulturnya sana itu kan orang-orang demen pecinta seni bela diri, karena di situ Cempaka Putih itu termasuk perguruan yang masih muda, jadi perkembangannya pun juga tidak seperti dengan perguruan-perguruan yang sudah lahir dahulu. Nah, kemudian dari Magetan itu masuk ke Tulungagung itu tahun 1988. Kemudian berkembang sampai sekarang. Ya, pada awalnya dulu di Tulungagung itu berdiri tidak ada angan-angan bahwasanya pesilat ini nanti akan dikembangkan menjadi seorang atlet, itu tidak ada. Karena memang saat itu kompetisi-kompetisi itu sangat jarang, tidak seperti sekarang ini. Jadi kalau dulu awal berdiri itu memang murni mengembangkan warisan para nenek moyang kita dulu. Oh iya. Jadi ya yang penting latihan silat, kemudian belajar gelut, praktek. Jadi tidak ada harapan nanti silat dapatkan pesilat berprestasi, tidak ada dulu. Tapi kan seiring dengan perkembangan zaman itu kita terus berkembang. Ada beberapa divisi, kemudian ada divisi kepelatihan, ada divisi tenaga dalam. Tentunya pencak silat itu kan kalau orang Jawa itu kan akan terasa hambar atau ceblek kalau hanya latihan pencakan tok. Jadi pasti ada tenaga dalam. Di semua perguruan pencak silat pasti ada tenaga dalam. Nah, di samping itu setelah sering adanya kompetisi itu, akhirnya Cempaka Putih pun juga ikut berkembang, mengembangkan para pesilatnya untuk ikut kompetisi dalam pertandingan sampai sekarang itu. Jadi tidak murni hanya latihan bela diri untuk membela dirinya atau enggak, tapi bagaimana dia mengembangkan perguruannya agar para anggotanya, peserta didiknya
prestasi juga. Yang sekarang sedang digarap itu pencak silat prestasi. Jadi ini untuk di Cempaka Putih ini eh, pesilatnya itu ada ya Pak yang punya prestasi gitu Pak ya? Oh banyak. Banyak ya. Dari tahun ke tahun kita itu selalu menelurkan atlet-atlet baru. Mulai dari Junior. Ya. Jadi ada calon atlet, ada atlet, nanti atlet yang sudah punya pengalaman nanti ilmunya dikembangkan kepada junior-juniornya. Jadi secara bersambung gitu, estafet bersambung. Jadi pengalaman itu tidak putus. Diharapkan nanti para pesilat, atlet pesilat itu nanti punya pengalaman yang bersambung. Jadi pengalaman itu tidak akan putus. Jadi seperti itu Pak ya. Ya. Terus model kepelatihannya untuk di Cempaka Putih ini gimana Pak? Model kepelatihan pesilatnya itu dalam artian untuk atletnya? Ya gini, model kepelatihan itu sebenarnya kita menggunakan model kepelatihan yang berjenjang. Maksudnya dari tingkat pra-remaja, tingkat remaja, dan tingkat dewasa. Bahkan hari ini kita sedang melirik untuk model kepelatihan yang di tingkat dini. Jadi mulai dari anak-anak usia SD kelas 1, MI kelas 1 itu sudah kita perkenalkan tentang kejuaraan, tentang kompetisi pencak silat. Seni gitu ya? Ada seni. Oke, seni. Terus ada yang tanding. Jadi macam-macam. Jadi sekarang itu kan Cempaka Putih sudah punya istilahnya Pusdiklat. Ada pusat pendidikan dan pelatihan khusus untuk yang dipersiapkan untuk kejuaraan-kejuaraan. Itu khusus untuk Cempaka Putih Pak ya? Khusus untuk Cempaka Putih, utamanya di cabang Tulungagung. Oh iya. Mungkin untuk cabang-cabang lain, walaupun ada belum seperti Tulungagung. Ya seperti itu Pak ya. Ya. Oke, terus keunggulan Cempaka Putih ini untuk di bidang pencetakan atlet pesilat itu ya Pak ya, unggulannya. Jadi begini, yang namanya keunggulan kan pasti dibarengi dengan kekurangan. Iya. Nah, kekurangan kita itu karena yang pertama karena kita itu juga perguruan yang tergolong muda, anggota kita itu belum begitu banyak. Tentunya untuk pemilihan atlet-atlet itu kita harus benar-benar selektif. Tidak seperti perguruan-perguruan yang sudah punya banyak anggota itu kan mesti banyak di situ potensi-potensinya. Ya. Nah, keunggulannya karena kita itu awal berdirinya itu memang tidak mengutamakan kuantitas. Jadi dulu itu kita tidak butuh anggota banyak, yang penting anggota kita itu punya kualitas. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah simpatisan Cempaka Putih itu peserta-peserta didiknya itu kan kebanyakan dari kaum pelajar. Ya, karena kaum pelajar itu kan dia mesti senang kalau punya prestasi, dan pengendaliannya pun juga mudah, pengordinirannya pun juga mudah karena masih pelajar. Nah, dan kebanyakan pelatih kita itu juga banyak yang dari unsur guru. Jadi untuk keunggulannya ini Cempaka Putih ini dalam memilih atlet ini kebanyakan memang mereka itu atlet-atlet yang memang punya potensi dan memang berminat untuk menjadi pesilat. Jadi ketika dia sudah punya minat itu nanti kita akan lebih mudah mengadakan penjaringan calon pesilat itu. Dan tentunya yang namanya atlet pesilat itu kan keberhasilannya bukan berasal dari pelatih kan. Sebenarnya faktor utamanya itu kan dari calon atletnya sendiri. Dia punya kemauan yang keras apa tidak. Nah, kalau dia tidak punya kemauan yang keras, walaupun kita punya pelatih yang bagus, tentunya juga tidak akan berhasil. Jadi harus ada keseimbangan antara pelatih dengan
peserta latihannya atau peserta didiknya. Harus ada keseimbangan. Jadi biar apa istilahnya tidak berat sebelah. Nanti yang semangat pelatihnya, terus peserta didiknya tidak punya semangat, ya kita gagal. Nah, peserta didik punya semangat yang bagus, tetapi pelatihnya kurang mumpuni, tentunya juga tidak seimbang, tidak berimbang. Jadi harus ada keseimbangan itu antara pelatih dengan peserta didiknya. Oke, baik Pak, terima kasih ya. Saya rasa ini sangat apa ya, sangat hebat sekali dari si Pak Lutfi ini. Walaupun perguruannya terkesan masih dini lah ya, masih dini, tapi untuk penjaringan dari cabang maupun dari pelatih, terus juga potensi-potensi yang ada di pesilat-pesilat tadi diwadahi, dikembangkan tuh sangat bagus sekali Pak ya. Ada di pusat pendidikan dan latihan tadi itu Pusdiklat ya, itu sangat-sangat baik sekali. Oke Pak, baik Pak, terima kasih dari saya Pak ya, kurang lebih maaf dan juga mohon maaf untuk buatnya saudara Pak tadi. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.